Silakan. Ada nggak keselamatan dalam Tritunggal? Silakan. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, terus Anda memahami Allah apa? Pertanyaan saya. Yang saya paham dalam kita dikatakan firman itu pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya. Terus Tritunggalnya di mana? Nah, kalau Allah itu tidak tiga pribadi dalam satu hakikat, terus Anda memaknai Allah itu seperti apa? Itu yang saya bilang tadi. Kalau bicara seperti itu, maka dikatakan harus ada buah rohnya, Bang. Dari buahnya kamu melihat. Kalau kamu belum punya buah roh, terus bicara tentang kealahan, percuma. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya. Bagaimana Anda memahami ketika Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa? Bagaimana Anda memahami itu? Kalau saya pribadi mengatakan itu kehendak. Satu kehendak. Oke. Silakan Bung bukan ateis. Silakan Bung bukan ateis. Udah dapat larinya kemana? Udah dapat. Satu. Udah. Yang di Taman Getsemani itu ada dua kehendak. Iya, Bang Story. Bang Story memang ada yang agak rancu gitu yang mungkin kemudian harus diklarifikasi ketika Bro mengatakan bahwa Tritunggal tidak menyelamatkan. Nah, kalau Bro mengatakan bahwa Tritunggal tidak menyelamatkan, nah ini saya tanya dulu nih kembali ya yang tadi saya sampaikan di awal. Yang Bro tahu tentang Tritunggal itu apa sih? Nih kita nggak ngomongin tentang saya satu gereja di Indonesia ini mengatakan keselamatan itu hanya pada Allah Tritunggal. Satu gereja aja. Iya bro, gini maksud saya. Kita tidak bicara tentang istilah Tritunggal lagi ya bro ya. Karena istilah Tritunggal ini kan kemudian hanya istilah yang kemudian digunakan untuk menjelaskan tentang Allah yang Esa, kebagaimanaan Allah itu gitu ya. Allah yang Esa itu. Nah bagi saya, ketika bro mengatakan bahwa Tritunggal tidak menyelamatkan, itu apakah kemudian ada pemisahan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Atau yang menyelamatkan itu hanya Yesus, sedangkan Bapa dan Roh Kudus tidak mengambil bagian dalam konteks penyelamatan itu? Coba Bro jelaskan ke saya. Nah gini, saya ulang ya. Apakah ketika Bro mengatakan bahwa Tritunggal tidak menyelamatkan, maka kemudian Bro sedang membedakan antara Bapa dan Roh Kudus dan hanya Yesus yang menyelamatkan itu? Atau ketiga-tiganya itu kemudian tidak terikat di dalam satu hakikat itu, Bro? Karena ini kan kemudian ada pemisahan nanti kalau Bro mengatakan bahwa Tritunggal tidak menyelamatkan. Coba. Makanya saya bilang tadi kan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, satu hakikat itu, Allah itu. Begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga dia mengandungkan kepada kita anak yang tunggal. Oke, saya langsung tanggapi ya. Ini kita tiktokan aja ya. Kalau kita menggunakan Yohanes 3:16 itu, Bro, maka itu kan sebenarnya sudah ada dua pribadi di situ tuh. Jadi konteks keselamatan itu dalam konteks Yohanes 3:16 itu malah ada pribadi Bapa dan kemudian anak tuh di situ tuh. Jadi tidak terlepas tuh. Nah, karena tidak di situ kemudian ada dua pribadi itu, maka Tritunggal itu ya yang kita sebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ya yang menyelamatkan itu dalam satu kehakikatan dia tuh sebagai Allah itu. Coba bro jelaskan tentang Yohanes 3:16 ketika saya bilang di situ sudah ada dua pribadi. Iya, makanya saya bilang ke abang kan bicara Tritunggal. Mana tiga pribadinya? Iya. Nah, terus? Maka saya bilang tadi waktu kita mengenali Yohanes atau mengatakan Yesus adalah Bapa, saking kita bertahan dalam Tritunggal, dengar bahasa saya bang ya, satu hakikat tiga pribadi dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Betul. Yohanes itu bang, atau Yesus itu dia sayap kiri ke kiri-kirian, akut, sehingga dia cuma memahami tidak dapat dipisahkan. Sementara Unitarian atau Triteos itu mengambil dapat dibedakan. Kalau abang berdiskusi dengan mereka kayak mereka Jesus only itu Yohanes, abang akan menjadi seorang Unitarian ujungnya. Maka mereka menghina dengan nama tiga Tuhan, tiga Allah. Kenapa? Karena abang juga tidak mengakui sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Itu permasalahannya. Abang bertemu dengan Unitarian, dapat dibedakan. Karena abang mau melawan dia yang dapat dibedakan karena dia ke kanan-kananan, abang mengambil konsep apa? Abang tidak mengakui dibedakan, tetapi abang ambil konsep yang tidak dapat dipisahkan. Itu permasalahannya. Makanya sering kali saya lihat dalam perdebatan, terus terang saya bilang, waktu menghadapi mereka yang Yohanes,
Itu akhirnya konsep seakan-akan itulah Unitarian. Itu permasalahannya. Ya, Kata ya seperti ini, masalahnya apakah firman itu keluar dari Bapa? terus Ya keluar dari Bapa, Bapa nggak? yang keluar dari Bapak enggak. Maksudnya yang keluar dari Bapak. Enggak, iya, enggak. Ada pertanyaan dari Bro Storymaker itu. Enggak, coba kita kembali dulu ke yang tadi dulu, Bang. Biar selesai nih. Klaim Abang tentang apa namanya Tritunggal tidak menyelamatkan itu kita selesaikan dulu, baru nanti pindah lagi ke yang lain ya, Bang ya. Abangku biar nanti tidak ada yang salah tanggap gitu ya, Bang ya. Iya. Bang Story. Kita fokus ke Bang situ Story dulu. membangun narasi seperti ini nanti jadi ini loh. Oke. Iya, iya. Oke, saya tanggapin dulu. Bang Atis. Bentar Bang Atis. Apakah keluar dari Bapak itu Bapak? Tidak semuanya, Bang. Apakah keluar dari rumah-rumah? Tidak. Tidak semuanya keluar dari Bapak itu Bapak. Tidak semuanya keluar dari rumah itu rumah. Ya. Tidak semuanya. Ya, jadi kalau itu Abang bangun, apakah keluar dari rumah-rumah? Tidak. Apakah keluar dari Bapak-bapak? Tidak. Ya, jadi analogi yang seperti inilah. Bentar, Pak. Enggak, kalau kau masih dangkal kayak gitu, nggak usah diskusi. Satu-satunya yang berasal dari surga itu adalah Yesus. Jangan kau sama. Begini. Oke, coba kita diskusi baik-baik deh, karena kita semua di sini menganut Tritunggal. Begini Bang, bentar Pak. Beginilah keadaan pemahaman oneness. Bapak semuanya. Karena bentar Pak. Bentar Sisilia. Bentar. Tadi saya udah banyak mendengar. Jadi saya menanggapi pertanyaannya Bang Story, apakah keluar dari Bapak itu Bapak? Tidak semuanya, makanya saya bilang. Tapi dia ini orang pribadi gitu loh. Makanya apakah keluar dari rumah-rumah? Tidak semuanya keluar dari Bapak. Tidak semuanya keluar dari rumah. Makanya di dalam Tritunggal yang keluar itu bukan Bapak tapi Firman. Bukan Bapak. Tapi dia di dalam hakikatnya Allah. Di sini karena Story membangun kalau udah mati kutu menyerang pribadi. Dan saya nggak pernah menyerang pribadi Anda. Kalau saya hanya beranalogi. Bukan, analogimu salah. Kau bicara rumah, orang keluar rumah itu banyak, tapi kita yang berasal dari surga. Boleh saya ngomong Bang Story. Saya dari tadi kan diam aja nih. Saya sebenarnya mau pemahaman Bang Story dari perkataan Bang Story itu saya paham, memang istilahnya dibilang tadi Abang bilang itu Tritunggal itu sudah final gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita istilahnya itu udah diimanin gitu loh. Jadi kalau kita memperpanjang itu penyelamatan itu semua ya berdasarkan iman. Ya saya kalau ngelihat Bang Story intinya itu semua udah final gitu. Bukan seperti itu Bang? Iya final. Artinya gini Bang. Sekarang orang membuat pengarahan bahwa keselamatan itu ada pada Allah Tritunggal. Salah. Yesus. Itu yang mau diperjelas Abang ini. Jadi gini Bang, itu pernah ada pendeta yang ngomong bahwasannya dia viral tuh sempat tuh. Bukan Yesus yang menyelamatkan, tetapi Allah. Itu ya Erastus itu yang ngomong. Itu kan langsung jadi viral tuh, rame tuh. Padahal sebenarnya benar kata Bang Story, aku sepakat itu istilahnya sudah final. Istilahnya iman kita udah cukup dari itu, bahwasanya kita percaya Allah Bapa, Roh Kudus kita udah percaya, sudah gitu loh. Dalam arti iman kita kan hanya segitu. Sebenarnya dibilangnya kecil, tetapi kalau mau lebih dalam, lebih besar, Tuhan tidak pernah bilang imanmu besar makanya engkau diselamatkan. Tidak seperti itu. Tuhan bilang imanmu sebiji sawi itu yang menyelamatkanmu, kan ada itu tertulis gitu ya. Jadi saya setuju, sebenarnya nggak perlu lagi diributkan siapa penyelamatnya, tetap ya berdasarkan iman itu gitu loh. Gitu. Kalau kita memperpanjang itu jadi kacau. Gini, mungkin diksinya kali ya, pilihan diksinya yang sedikit dulu saya komentari Bang Story ini. Nah, ini Bang Story ini membuat blunder ya, artinya
terjebak dengan kata-kata sendiri gitu. Artinya Yesus itu adalah bagian dari Tritunggal. Kita percaya semua pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ya, artinya Yesus itu Tritunggal. Dia anak Allah yang turun, yang dari firman Allah. Ya, kita fokusnya kepada Yesus, tetapi iman Kristen itu pada Tritunggal. Itu adalah karya penyelamatan. Ada Bapa yang mengutus, firman yang melaksanakan, dan Roh Kudus yang memateraikannya, mewahyukannya. Jadi itu semua karya, satu karya untuk penyelamatan manusia. Ya, fokusnya pada Yesus. Jangan Bang Story blunder dengan kata-kata sendiri. Berarti Bang Story belum paham arti Tritunggal itu sendiri. Permasalahannya Bang Elang ini kan Katolik. Itu permasalahannya. Sehingga abang bilang saya blunder di mana? Sama kalau waktu masalah Martin Luther. Blundernya di mana saya tanya? Itu Yesus Kristus itu bukan milik Katolik aja Bang. Sorry Bang. Nggak usah lari ke denom, Bang. Iya, jangan lari ke denom, Pak. Sorry. Ini nanti Biasa. Kalau udah mati kutu yang biasa. Bentar Bang, dia sudah bilang saya blunder. Biasa aja kita. Udah. Ini aja Pak. Sorry. Itu masalahnya. Ya, begini. Gimana sih blundernya? Terus Maksudnya ini dari Pak Bang Story. Ini pertanyaannya dari Pak Raden. Pak Raden itu kan kalau kita pahami dulu pertanyaannya, apakah menyelamatkan kalau kita percaya Tritunggal? Kemudian jadi berkembang kemana-mana, narasinya jadi enggak. Artinya ya kita tinggal jawab aja, kalau umpama kita percaya iya, nah atau tidak, dari mana dalilnya gitu kan. Nah ini sudah jelas dikatakan oleh beliau. Gini Bang, tadi kan Bang Story Tritunggal menyelamatkan gitu loh. Ya, sampai gini Bang, yang menyelamatkan Yesus. Bicara. Sebentar, ya satu-satu dulu. Jadi maksud saya tuh begini, kalau kita percaya umat Tritunggal itu menyelamatkan, tadi Bang Story kan bilang Yesus yang menyelamatkan. Nah Yesus itu kan ada di dalam Tritunggal sebagai anak. Nah berarti kalau kita percaya Tritunggal itu jadi satu kesatuan ehad Bapa itu, ya berarti tiga-tiganya itu menyelamatkan itu karena jadi itu satu. Setuju. Iya. Kalau kita percaya cuma satu pribadi saja, kalau cuma bilang Yesus, jadi bagaimana dengan Yesus Bapa? Iya. Yesus only. Jadi Bagaimana dengan Roh Kudus? Ya ini bukan Tritunggal ini. Osol ini. Udah bro, udah. Jangan bilang begitu, Markus. Dari tadi Markus. Ya begini terus. Makanya Pak Itus bilang Markus sudah terlalu banyak ngomong. Jadi padahal omongannya itu aja. Kita cari intinya aja gitu loh. Jangan menyerang juga bilang udah mati kutu atau apa. Ya kita ya begini, yang pribadi duluan dia loh. Begini bro. Yang pribadi siapa duluan gitu. Oke, Ya, udah. gitu. Jadi Nggak perlu lah dipersoalkan itu lagi ya. Coba kita fokus dengan satu aja. Dulu Bang, saya ngomong nih Bang. Dari tadi saya belum ngomong nih. Makanya tadi kan dia udah dibilang iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Walaupun kamu bilang kamu percaya itu namanya Tritunggal, kamu percaya Yesus menyelamatkan kamu, ya kan? Itu tanpa kamu berbuat dengan imanmu itu, tanpa kamu praktekkan, itu samanya Tuhan itu tidak menyelamatkan gitu loh. Ngerti gak? Itu loh maksudnya. Kemungkinan aku menganggap seperti itu gitu. Storymaker yang ngomong begitu tuh. Iya, dia ngomong begitu. Sia-sia tidak menyelamatkan. Iya, hakikatnya kan mati Bang. Sekarang abang nih, makanya kan dibilang nih, Tritunggal menyelamatkan apa tidak? Ya dia bilang tidak. Jikalau orang itu iman tanpa perbuatan itu mati. Nah dari konteksnya itu, aku bisa mengambil maknanya gitu loh, bahwasanya walaupun kita percaya dengan Tritunggal, tetapi apa yang diajarkan kita tidak praktekkan, itu sama aja tidak menyelamatkan Bang. Itu ini aja tadi kan panjang lebar ya teman-teman itu menjelaskan. korelasinya udah Tadi nggak kan ada ke situ. Ya, Pak Storymaker bilang Tritunggal itu tidak menyelamatkan. Ya saya mau tanya Pak Storymaker, kalau Jesus only menyelamatkan nggak? Itu maka saya bilang tadi Kak, yang sekarang iblis itu mengarahkan manusia ini berdebat dengan pemikiran manusianya.
bukan dia melihat Alkitabiahnya. Muncullah saya bilang tadi kan, Jesus only siapa itu mendirikan? Gak ada kan. Bahkan Jesus only itu, yang JO itu ada yang mengatakan, saya JO, tapi Yahweh itu adalah iblis. Kayak gitu maksud saya. TVP, jangan terbalik. Saya sih gini. Jadi kalau orang kalau saya klaimnya Tritunggal menyelamatkan. Kalau saya klaimnya Tritunggal menyelamatkan. Nggak boleh deh. Oke, jadi kan ini udah dua nih. Ada Tritunggal yang tidak menyelamatkan, saya Tritunggal yang menyelamatkan. Nah, gimana kalau pasang waktu kami debat aja gitu atau diskusi singkat aja dulu, biar selesai di persoalan. Bukan ateis. Iya. Oh, sorry, saya bicara dulu sebentar. Iya. Teman ya. Saya bicara dulu sebentar ya. Oke. Jadi ini sebetulnya kan gini, makanya kan tadi saya tanya, Anda pemahaman Tritunggal itu secara ontologis atau hanya pemahaman gitu loh, yang menyelamatkan itu yang mana? Kalau pemahaman Tritunggal itu memang tidak menyelamatkan, tapi ontologis Allah Tritunggal, keberadaan Allah Tritunggal itu menyelamatkan. Itu loh yang saya maksud. Tapi jawabannya kan muter-muter. Dua-duanya, makanya dari awal juga saya kan sudah bertanya. Bukan, saya sudah bertanya. Beda memahami dan itu ya Pak Ikut ya. Bro, itu saya sudah menanyakan kepada dia tadi masalah itu, bahwa kita mengimani bahwa ada realita keberadaan di dalam Alkitab. Iya. Tapi dia tidak itu sudah mengatakan bahwa Tritunggal tidak menyelamatkan. Itu yang saya kejar gitu. Itu yang tidak dia pahami. Iya, coba Pak Storymaker jawab tuh yang Pak itu tadi tanya. Enggak usah Bu, saya sudah tahu gitu loh. Karena dia memahaminya adalah pemahaman, bukan ontologis. Oke, pemahaman. Ternyata saya tanya ontologis, dia nggak ngerti ontologis Allah Tritunggal, apalagi ekonomis gitu loh. Ya sudah, selesai, nggak perlu diskusi, wong beda pemahaman kok. Kita ngomongnya ontologis. Silakan kau bicara ontologis seperti kau pintar kau itu. Sekarang kau bantah. Aduh, udah gini aja lah daripada nanti kau kita bicara ontologismu itu sekarang, biar kau bantah. Bicaralah sekarang. Jangan so pintar bicara sesuatu. Udah. Oke, sekarang gini lah. Yang Tritunggalmu dari tadi bertanya terus, kau naik bertanya. Kau sekarang ontologis kau bilang tadi kau terangkan. Baru kita diskusi. Kau jelaskan dulu Tritunggalmu, baru saya jelaskan Tritunggal saya. Itulah kau dari tadi kau bilang. Kau bertanya, aku jawab. Bertanya, aku jawab. Sekarang kau bertanya, kau bilang aku nggak tahu. Kau jelaskan yang kau bilang itu. Gini. Storymaker, jawab dulu. Maksudnya beri dulu bagaimana pemahaman Storymaker mengenai Tritunggal gitu. Coba dijelaskan, nanti Pak Itus itu menjelaskan lagi bagaimana pemahaman Pak Itus dengan Tritunggal itu. Coba sekarang Storymaker dulu. Satu hakikat dan baru dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Selesai. Sekarang bicara ontologismu gimana? Silakan. Nah, coba Pak Itus bagaimana? Minum. Nanti habis ontologi pindah ke epistemologi. Aduh. Lanjut ke aksiologi ya. Baru ke aksiologi nanti. Baru pindahnya ke aksiologi, Bang. Aksiologi. Bilang dari tadi kau cuma bicara framing. Kau terangkan aja kalau kau jago. Ngomongin tentang ontologi itu tahu nggak? Saya kasih tahu singkat aja. Oke, coba ya. Oke, silakan jelaskan dulu. Nih, ngomongin tentang ontologi nih ya, kalau teman-teman, ya saya pikir teman-teman kan orang-orang pembelajar juga ya, jadi pasti paham tuh apa itu ontologi itu, bagaimana cakupannya tuh. Kalau kita ngomongin tentang ontologi itu, kita bicara tentang hakikat daripada apa yang Anda sampaikan tuh. Ya, apa hakikatnya tuh? Sebenarnya hakikatnya kan sudah sama tuh. Sepakat, ini pasti sepakat nih Storymaker dan juga Pak siapa tadi itu pasti sepakat bahwa secara ontologis yang namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sehakikat. Sepakat nggak? Satu berarti. Kalau sepakat, lalu mengapa Tritunggal tidak menyelamatkan? Itu yang saya tanya. Gitu loh. Yang saya kejar di situ. Nah, ini nggak apa-apa. Emangnya bisa ada Yesus tanpa firman yang keluar dari hakikat Allah? Kan itu pertanyaannya. Karena Tritunggalnya dia terpisah gitu loh. Sekarang Itius kau mau bicara, jangan kau cuma numpang aja. Oke, saya bicara ya. Jadi kalau dipahami Tritunggal tidak menyelamatkan hanya Yesus, pertanyaan besar dari saya, ketika Yesus menjadi manusia, posisi Bapa itu di mana? Posisi Roh Kudus itu ada di mana?
Botol Bisa kalau nggak ini. Anda menjelaskan? Kalau terangkan, jangan bertanya lagi. Oh, gini. Oke, saya arahkan ya. Ini kan menarik nih, Pak. Jadi ini mau debat nih antara Storymaker dan Pak Iktus ya, terkait dengan ontologis nih ya. Atau gimana nih? Biar selesai. Jadi gini, saya arahkan dulu nih, saya kasih clue-nya aja dulu ya. Ontologi. Ya one by one aja mereka, biar semuanya mendengar saja. Ya, pakai timer lah. Biar jangan keluar dari apa yang mau dibicarakan gitu ya. Nah, jadi ontologi Ya, itu saya kasih dulu pengertian. Ontologi itu bicara tentang atau kajian tentang hakikat dari apa yang kau mau bicarakan. Saya ulang ya. Ontologi itu bicara tentang hakikat dari apa yang mau dikaji. Sampai situ paham ya? Coba silahkan. Lanjut. Jadi kita sekarang mau mendengarkan Saya argumentasi bawa dari satu aja ya, pertanyaan saya kepada kalian semua ya, teman-teman. Waktu Yesus turun dalam kerajaan maut, dia menginjili orang mati. Orang mati yang mana? Sebentar, biar mengerti dulu. Karena aku boleh bertanya dong, dari tadi kalian bertanya. Menginjili orang mati, artinya apa? Apakah orang yang mati sebelum Yesus datang harus mengenal Yesus atau tidak mengenal Yesus bisa selamat? Silakan. Iya bang, itu kan Coba kita lagi dibuka dulu, begini saja. itu. Dibuka saja 1 Petrus 3:19. Coba dibuka 1 Petrus 3:19. Ya bang, ini jangan adu-adu ayat dulu dong. Ini kayak jadi adu ayam. Ini Jangan melebar adu-adu kemana-mana ayat nanti ini diskusinya. Jangan adu-adu ayat dulu. Semua punya ayat, nanti kita juga semua pegang Alkitab. Maksud saya kita bereskan dulu nih soal istilah dulu secara ontologis. Habis itu baru nanti masuk kepada aktualisasinya. Tuh kalian hantam-hantaman lah di situ, terserah. Tapi sepakati dulu terkait dengan pembahasan Tritunggal secara ontologis dulu nih. Nanti habis ontologis masuk ke ekonomis. Habis ekonomis harga telur naik turun nanti. Coba yang benar. Gini bang. Tadi Story Marker udah menyatakan itu ontologisnya udah dinyatakan sama Story, ya kan? Sepaham, semua sepaham. Belum. Kok belum? Dia udah nyampaikan kok, hakikatnya satu kok. Gimana? Dia udah ngomong dari tadi tuh, udah jawabin. Hakikatnya satu. Silakan jelaskan. Kesatuannya itu dalam hal apanya? Dalam hakikatnya, silakan jelaskan tuh. Dalam keilahiannya atau dalam posisi apanya nih? Karena ketika kita ngomong tentang kesatuan antara, misalnya ngomongin tentang Yesus, hakikatnya kan bukan hanya kemudian bicara tentang keilahiannya, tetapi ada kemanusiaannya juga tuh. Ya silahkan jelaskan dulu. Baru nanti Pak Iktus sampaikan secara ontologis pengertian Tritunggalnya dia. Baru kalian lanjutkan tuh. Jadi biar jangan lompat, jangan pakai ayat. Iya, berarti dari diskusi ini menyatakan bahwasanya Tritunggal itu belum final ya. Tritunggal itu tidak final, tergantung daripada pemahaman. Belum final. Kan ada pemahaman yang kalau dogma itu berarti dogma itu belum final ya. Belum final berarti. Ada pemahaman. Sekarang begini, ada pemahaman. Iya, berarti kan belum final. Itu dari diri sendiri, pribadi sendiri. Iya, makanya tadi kan sudah disampaikan bahwasanya Tritunggal itu sudah final gitu loh. Kalau kamu mau mendebatkan itu berarti Tritunggal itu belum final. Doktrin itu belum final. Ada yang menyatakan tidak final. Doktrinnya yang belum final. Anda yang membuat buka. Makanya saya bilang tadi kalau pemahamanmu udah menyatu terus kamu meminta pisah, memperdebatkan lagi, berarti belum final itu namanya. Bukan belum final. Itu loh, ngerti gak? Sekarang begini, brother. Ini Raden bukan Storymaker, suaranya hampir sama soalnya. Di sini ada yang menyatakan Tritunggal tidak menyelamatkan. Itu yang saya kejar. Saya nggak kejar yang lain. Bagaimana mengatakan Tritunggal tidak menyelamatkan? Oke, aku sekarang dengan kau Raden. Itu yang saya kejar. Saya tunjukkan satu ayat di mana dikatakan Tritunggal itu menyelamatkan. Silakan. Aku bertanya, dari mana Anda mengatakan Tritunggal tidak menyelamatkan? Kenapa Anda bertanya balik ke saya? Saya ini butuh pemahaman Anda. Oke, saya jawab ya. Dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup kekal. Tidak ada Tritunggal di situ. Lalu siapa itu Yesus? Sudah dijelas di ayat itu mengatakan. Lalu siapa itu Yesus? Dari hakikat mana itu Yesus?
Nah, makanya saya bilang lepaskan dulu pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir di atas muka bumi ini menjadi seorang Islam dan berusaha menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Ma'idah Bismillahirrahmanirrahim, wa minal ladina qalu inna nasara, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasara atau Nasrani, ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih, kami telah mengambil perjanjian mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Fagrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un, dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan ketika mereka hidup di atas muka bumi. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi setiap hari kita disuguhkan tontonan yang menarik, ya, yang mungkin menurut kita itu biasa aja, tapi bagi orang-orang yang paham ini adalah satu yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun silam bahwa orang-orang Nasrani di sini Kristen ya teman-teman, itu akan ribut melulu di internal mereka. Entah apa-apa yang mereka perbincangkan, yang mereka menjadikan bahan permusuhan dan kebencian. Tetapi Al-Quran sudah menarasikan lebih jauh. Ya, lebih dulu Al-Quran sudah menggambarkan dan menyampaikan itu. Nah, sekarang kita saatnya menyaksikan kebenaran Al-Quran. Andai saja mereka yang merasa dirinya Nasrani ini tidak bertentangan, tidak bermusuhan, tidak ribut, tidak membenci satu sama lain, ya, lalu kemudian ada ayat suci yang menerangkan ini, ya kita kemungkinan ragu. Tapi faktanya ini berbicara mengenai hari kiamat, berarti hari demi hari akan diperlihatkan bagaimana kemudian orang-orang Nasrani ini saling bermusuhan dan saling membenci satu sama lain. Alhamdulillah, tiap hari kita menemukan dan kita menyaksikan ini. Artinya Al-Quran ini betul-betul adalah kalam ilahi, firman dari yang maha melihat dan yang maha menyaksikan dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa orang yang menyembah manusia yang menyekutukan dirinya akan mengalami keadaan seperti yang ada saat sekarang. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ya, kita menjadi saksi kebenaran Al-Quran bahwa mereka yang mengaku sebagai orang Nasrani sampai hari ini bermusuhan dan saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Dan ini akan selalu menghiasi hari-hari kita. Kita akan selalu menyaksikan mereka ribut satu sama lain. Andai saja para apologet berhenti semuanya, nggak usah lagi ikut debat, maka yang muncul di sosmed yang ada di TikTok hanya tontonan-tontonan perdebatan internal mereka antar sekte satu dan sekte lain. Hanya itu yang akan bisa kita lihat. Ya, kalau orang-orang Islam, para apologet Islam berhenti berdiskusi lintas agama, maka keseharian TikTok hanya dipenuhi dengan perdebatan-perdebatan oten versus oten, laksana monyet rebutan tampan. Nah, masing-masing mengaku tampan. Mereka saling mengusir satu sama lain, padahal sama-samanya kelak nanti diusir mereka ini. Saya kira begitu ya sahabat. Semoga apa yang kemudian kita saksikan semakin menguatkan iman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebagai umat Islam meyakini Al-Qur'an itu mutlak adalah kalam Allah
Karena semua informasi yang ada di dalamnya itu hampir keseluruhannya bisa dibuktikan hari ini. Kita tutup dulu ya sahabat. Habis itu kita masuk ke komal-komal Islam untuk berdiskusi, memberikan edukasi kepada teman-teman Kristen yang ingin belajar tentang Islam atau yang ingin belajar tentang Kristen. Ya, kita yang ngajarin mereka Bible, kita yang mengajarin mereka ajaran Yesus yang sebenarnya. Kita tutup, terima kasih atas kebersamaannya karena di sini juga sudah mau zuhur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua juga sehat ya, sehat lahir, sehat batin. Amin, amin ya rabbal alamin.